Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati hafizani wa hafizakumullahu jami'a. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh Al-Khatib Al-Syekh Dr. Abdul Wahid Ibn Hamad Al-Mazru' hafizahullahu ta'ala. Baik. Tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu kiat meninggalkan dosa dan maksiat. Di antara sunnah tabiat seorang manusia yaitu bermaksiat. Tidaklah seorang manusia yang hidup sekarang di atas bumi ini kecuali ia telah bermaksiat. Oleh karena itu, khatib membawa 18 kiat meninggalkan dosa dan maksiat. Adapun kiat yang pertama adalah kiat yang paling bermanfaat, bahkan yang paling bermanfaat untuk semua cobaan yang berat, baik untuk meninggalkan maksiat ataupun yang lainnya. Kiat yang pertama adalah berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar meninggalkan maksiat ini. Ya. Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dan berdoa adalah amalan yang terbiasa pada para nabi-nabi dan para rasul-rasulnya Allah Azza wa Jalla. Seperti doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Beliau berdoa, Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Dan juga amalan ini berdoa adalah amalan doa dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku, wazakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, sungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya zat yang menyucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah ya Allah yang menjaganya serta melindunginya. Dan secara cepat, waktu-waktu terkabulnya doa ada banyak waktu. Tetapi dalam sehari waktu dalam sehari seorang muslim setiap hari
Ada 6 waktu terkabulnya doa yang patut bagi seorang muslim yang berakal, yang cerdas berdoa pada waktu ini, di dalam waktu-waktu ini. Adapun waktu yang pertama adalah antara azan dan iqamah. Ini adalah waktu terkabulnya doa. Ya. Jadi patut bagi seorang muslim berdoa dalam waktu yang indah ini. Ya. Dan menjauhkan dari perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, waktu yang kedua adalah ketika sujud. Itu adalah posisi yang terdekat antara hamba dan Rabbnya Azza wa Jal. Dan yang ketiga, yang kedua dan yang ketiga ini terkait dalam solat ya. Yang kedua adalah sujud, yang ketiga sebelum salam, setelah tasyahud yang kedua, setelah tasyahudul akhir, dan sebelum salam ya. Itu setelah salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian berdoa dengan apa-apa saja, kemudian salam. Ini adalah waktu terkabulnya doa. Dan yang keempat, sepertiga terakhir dari malam hari. Sepertiga terakhir dari malam hari ya. Dan yang kelima adalah antara duduknya imam di minbar untuk khutbah hingga selesai salat Jumat. Hingga selesai salat Jumat ya. Ini apa artinya? Artinya dalam waktu ini, yaitu antara duduknya imam di mimbar hingga selesai salat, dapat dalam waktu ini poin yang kedua dan yang ketiga. Waktu yang kedua dan yang ketiga. Waktu yang kedua adalah apa? Ketika sujud ya. Jadi seorang muslim ketika salat Jumat, beliau bersujud, beliau sujud. Dalam waktu ini terkabulnya doa ya. Dan dalam salat Jumat juga ada apa? Ada waktu yang ketiga, yaitu setelah tasyahudul akhir, sebelum salam. Ini juga insyaallah kabul doanya. Adapun waktu yang keenam adalah waktu terakhir dari hari Jumat ya, yaitu setelah solat asar hingga solat maghrib. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda sa'ah, mensyaratkan dengan tangannya sa'ah, yang menunjukkan bahwa sa'ah ini adalah waktu yang sangat sedikit, sangat kecil, sedikit ya. Bukan dari solat asar hingga solat maghrib full, tidak. Itu adalah waktu yang sedikit, waktu yang sedikit ya. Oleh karena itu patut bagi seorang muslim bersungguh-sungguh dalam waktu ini dan dalam waktu-waktu yang lain ya. Jadi kita melihat bahwa dalam satu hari saja seorang muslim dapat lebih banyak dari 3 atau 4 waktu terkabulnya doa ya. Oleh karena itu termasuk orang akan menyesal ketika tidak berdoa dalam waktu-waktu yang indah ini, yang mulia ini. Baik. Kiat yang kedua untuk meninggalkan dosa dan maksiat adalah mujahadah dan sabar. Ya, bermujahadah dan sabar, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat dan sabar. Ya, sabar. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan yang benar. Dan juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, yaitu kalian, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu ya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Adapun kiat yang ketiga, mengetahui akibat buruk dari maksiat dan dosa-dosa, seperti kesedihan, kedukaan, depresi atau kesempitan dan yang lain-lain ya. Adapun kiat yang keempat,
menjauhkan diri dari sebab-sebabnya, sebab-sebab yang menguatkan maksiat. Ya, karena sungguhnya setiap maksiat itu ada memiliki sebab yang menguatkan maksiat itu. Ya, jika seorang mengetahui bahwa jika ia pergi ke tempat ini, ke majlis ini, oh ya, jamin akan ada ghibah, akan ada namimah, akan ada maksiat yang lain-lain, akan ada perkataan yang buruk, maka ia menghindarinya, ya. Maka ia menjauhkannya. Taib. Kiat yang kelima, mengingatkan diri tentang kematian, mengingatkan diri tentang su'ul khatimah. Seorang hamba yang berbuat maksiat, yang bermaksiat dan tidak bertaubat dan meninggal dalam kemaksiatannya, ia akan masuk neraka. Ia akan menjadi khatimahnya su'ul khatimah. Dan secara khusus dosa-dosa atau maksiat yang dilakukan tatkala bersendirian. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwasanya seorang bisa jadi terlihat di hadapan orang-orang yang lain orang yang baik, orang yang mukmin, banyak ibadah, akan tetapi di belakang mata orang-orang, ya, di belakang pintu-pintu, ia adalah orang yang sebaliknya, orang yang buruk, orang yang banyak maksiat, ya. Dan ini, kata Ibnu Rajab, hal ini menyebabkan ia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Maksiat, dosa-dosa yang dilakukan tatkala bersendirian, ketika di belakang pintu tidak ada yang melihat, ya, ini bisa menjadi sebab su'ul khatimah, kematian yang jelek. Dan ada kisah pada zaman ini bahwa ada seorang yang bermaksiat. Dia berbuat maksiat-maksiat yang muncul pada zaman ini. Secara khusus pada muncul para syabab, di para syabab dan juga para orang-orang yang belum menikah, yaitu maksiat melihat film-film yang haram. Bahasa Arabnya ini al-istimna, yaitu apa? Mengeluarkan mani, ya, secara langsung. Itu bahasa Arabnya al-istimna, ya, mengeluarkan mani secara langsung dengan tangannya sendiri tanpa tangannya istrinya, tanpa tangan istrinya. Ini haram hukumnya, tidak makruh, tidak mubah, haram hukumnya, ya. Dan orang ini suatu waktu dia masuk ke dalam kamarnya, menutupi pintunya, kunci pintunya. Kemudian orang ini, dia melakukan dosa ini, maksiat ini, yaitu al-istimna. Kemudian nggak ada yang tahu. Setelah beberapa saat, keluarganya dengar ada suara jatuh atau dengar ada aroma yang bau dari kamarnya. Apa ini? Ketika mereka buka pintunya, beliau meninggal dalam keadaan ini, dalam keadaan maksiat ini, ya. Dan ini benar sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata bahwa kemaksiatan yang dilakukan tatkala bersendirian menyebabkan su'ul khatimah, mati dalam kondisi su'ul khatimah, ya, seperti orang ini al-istimna, ya. Nas'alullahu al-afiyah. Adapun kiat yang keenam, mengingatkan diri akibat baik bagi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang takut dari Allah.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Apa artinya ini? Wa amma man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Artinya jika seorang ingin berbuat maksiat, ya, ingin berbuat maksiat, ya, maksiat di depan dia, ia tinggal buatkan saja. Kemudian ia mengingatkan diri, akibatnya orang yang bertakwa, ia menahan dirinya dari hawa nafsunya. Dia takut, dia sadar bahwa hari kiamat ia akan berdiri di hadapan Allah, bermuhasabah, hisab di hadapan Allah. Maka ia menghindari maksiat ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Baik. Adapun kiat yang ketujuh, mengetahui hinanya dunia ini. Dunia ini hina. Hatta Nabi SAW bersabda bahwa dunia mal'unah, dunia ini terlaknat. Ya. Illa dzakirin, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Au kama qala. Intinya mengetahui hinanya dunia ini. Dunia ini hina, ya. Wa ammal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang memperdaya. Ya. Ya. Orang akan nyesal pada akhir waktunya, ya. Setelah bermaksiat, mungkin bermaksiat sejam saja atau detik-detik saja, mungkin pada akhir waktunya ia masuk neraka, ya, tidak sesuai, ya. Coba bayangkan orang yang bermaksiat dalam detik-detik saja bisa masuk neraka. Ini menunjukkan hinanya dunia ini, hinanya syahwat yang ada di dunia ini, ya. Adapun kiat yang ke-8, rasa malu dari Allah. Rasa malu dari Allah, malu dari Allah, dan mengingatkan diri bahwa Allah selalu melihat Anda. Allah selalu melihat hambanya, ya. Tidak akan saat yang sedikit pun Allah tidak akan melihatnya. Allah pasti akan melihat hambanya, ya, dalam semua waktu. Dan ini artinya dari ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Dan jika Anda tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah akan melihat Anda. Ini adalah martabatul din yang ketiga, ya, yaitu al-ihsan, ya. Baik. Bukan hanya Allah saja yang melihat hambanya, bukan hanya Allah. Mau tambah lagi ada, yaitu dalam kiat yang ke-9, mengingatkan diri akan adanya para saksi pada hari kiamat. Yaitu siapa? Para malaikat dan anggota badan. Anggota badan pun akan bersaksi. Mereka akan bersaksi, ya Allah, hambamu pada hari-hari ini ia telah bermaksiat, ia telah berbuat gini-gini. Mereka akan bersaksi. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini tentang para malaikat. Para malaikat mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka pun akan beri kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, ya. Ya, jadi jika tidak seorang muslim tidak merasa malu dari Allah, ada para malaikat nih,
Ada para malaikat di belakang kita, ya. Anggota badan kita yang ada di hadapan kita akan bersaksi. Anggota badan pun akan bersaksi. Ya, jadi waspadalah sekali lagi dari maksiat yang dilakukan tatkala bersendirian. Waspadalah, jangan sampai termasuk golongan ini. Golongan apa? Dalam hadis Thauban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah. Sungguhnya aku mengetahui suatu kaum dari umatku akan datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar jibal Tihamah, sebesar gunung Tihamah. Ini termasuk gunung yang besar. Fayaj'aluha Allah azza wa jal haba'an manthura. Kemudian Allah menjadikan pahala-pahala ini, pahala-pahala yang besar ini, debu yang bertebaran. Siapa kaum ini? Golongan siapa ini? Thauban bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Ama innahum ikhwanukum." Mereka adalah saudara kalian, kaum muslimin. "Wa min jildatikum." Kulit mereka seperti kulit kalian. "Wa ya'khudhuna min al-laili kama ta'khudhun." Bahkan mereka berqiyamul lail, salat pada malam hari. "Walakinnahum aqwamun." Tetapi mereka adalah kaum idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah azza wajalla. Bayangkan orang beribadah, ibadah yang banyak-banyak, bahkan ibadah qiyamul lail. Qiyamul lail tidak banyak yang bisa beribadah, yang bisa melakukannya. Qiyamul lail, bangun pada malam hari, susah. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang ini bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, akan tetapi mereka dengan pahala yang besar-besar ini, sebesar gunung, mereka masuk neraka. Kenapa? Karena mereka bermaksiat ketika bersendirian. Ya, dalam keadaan bersendirian. Oleh karena itu, ada alim minal ulama, ada para ulama, di antara ulama beliau berkata, "Inna dhunubal khalawati hiya aslul intikasati." Sungguhnya dosa-dosa yang dilakukan tatkala bersendirian merupakan pokok sebab keterbalikan seorang, yaitu dari baik ke keburukan, menjadi rusak. Orang soleh menjadi orang yang fasik, orang yang rusak, orang yang buruk. Wa ibadatul khafa'i hiya a'zamu asbabits tsabati. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara tersembunyi merupakan sebab terbesar tegarnya seorang di atas agama, tetapnya seorang di atas agama. Oleh karena itu, banyak dari ulama yang menasihati kaum muslimin yang banyak bermaksiat, jika ia bermaksiat, tutupilah maksiat ini atau hapuskanlah maksiat ini dengan apa? Dengan ibadah al-khafa, ibadatul khafa, dengan ibadah yang tersembunyi. Ya, dengan ibadah yang tersembunyi. Ya. Bahkan ada para ulama yang mengatakan, beribadahlah dengan secara tersembunyi sebagaimana Anda bermaksiat dengan secara yang tersembunyi. Ya. Ini diantara solusinya, yaitu beribadah yang dilakukan secara tersembunyi. Ya. Ada contoh-contoh para tabi'in, diantaranya ada yang contoh beribadah dengan secara tersembunyi. Ada tabi'in yang
ketika ia membaca Al-Quran, ia membaca Al-Quran dengan secara tersembunyi, ya. Dan jika ada seorang masuk ke dalam kamarnya, ia menutupinya langsung, ya, menyembunyikan ibadah ini. Padahal ini adalah membaca Al-Quran, ya. Ya, ini seperti orang siapa? Orang yang bermaksiat. Jika ia melihat dalam HP-nya maksiat, dosa-dosa, kemudian ada orang masuk dalam kamarnya, langsung tutup. Ya. Ini para tabi'in, para ulama salaf, ya. Mereka menutupi ibadahnya sebagaimana kita menutupi kemaksiatan kita. Nas'alullahu salamata wal afiyah. Baik. Adapun kiat yang ke-10, hati-hati, waspadalah dari kawan buruk, teman-teman yang buruk. Jadi susu kawan yang buruk. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seorang manusia, seorang muslim memilih teman yang baik, kawan yang baik. Ya, jadi terutama sendirinya dulu, memilih orang yang baik. Kemudian orang tua, untuk orang tua, hendaknya orang tua memantau pergaulan anaknya. Ya. Pergaulan anaknya. Baik. Kiat yang ke-11, mengisi waktu luangnya dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Mengisi waktu luangnya dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Mau dari perkara agama, bahkan ini lebih utama, atau maupun dari perkara dunia yang mubah. Yang mubah artinya yang tidak haram, ya. Yang tidak haram, yang tidak wajib, yang tidak sunnah, yang tidak makruh, mubah. Tidak mengapa. Ya, jika seorang memiliki waktu luang antara asar dan maghrib, tidak mengapa mengisi waktu luangnya dengan perkara dunia yang mubah, yang boleh, yang tidak haram, seperti mancing atau main bola atau pergi ke gym, tidak mengapa, ya, asal tidak ada haram dalamnya, ya. Jika mancing, jika main bola ada maksiatan, tidak boleh, ada ghibah, namimah, tidak boleh, ya. Tetapi tidak mengapa. Karena sebenarnya pokok bermaksiat dalam keadaan bersendirian itu dari apa? Sebabnya apa? Waktu luang, ya. Waktu luang. Ia memiliki waktu luang yang besar, yang banyak, ya. Ia tidak tahu bagaimana mengisinya, ya. Oleh karena itu, kiat yang ke-11 khatib mengatakan mengisi waktu luang dengan suatu yang bermanfaat, baik dari urusan agama atau dunia. Kiat yang ke-12, mengingatkan diri dengan tentang kematian dan akhirat. Mengingatkan diri tentang akhirat, akan adanya akhirat. Dunia ini adalah ujian, akhirat ini adalah hasilnya, ya. Akhirat hasilnya. Yang penting akhiratnya, ya. Dunia ini akan hilang, ya. Nabi SAW membawa sebuah solusi agar kita mengingat akhirat. Di antara solusinya beliau bersabda,
kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hujra. Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaklah kalian berziarah kubur. Ya, Nabi merintahkan kita untuk berziarah kubur. Kenapa? Fa innaha turiqqul qalb, karena berziarah kubur dapat melembutkan hati, wa tudmi'ul 'ain, dan membuat air mata berlinang, wa tudzakkirul akhirah, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Wala taqulu hujra, akan tetapi namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah. Maksudnya ketika berziarah jangan mengatakan perkataan yang tidak layak, ya. Baik. Yang ke-13, di antara perkara yang meringankan, memudahkan seorang hamba untuk meninggalkan maksiat, yaitu mengetahui bahwa akibat meninggalkan maksiat dan dosa dapat keridhaan Allah dan kecintaannya subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan manusia, ya, dan dapat kehidupan yang tenang dan hati yang kuat yang bisa menolak keburukan, bisa menolak kemaksiatan, ya. Dan yang ke-14, di antara perkara yang meringankan seorang hamba untuk meninggalkan maksiat, mengetahui bahwa akibat meninggalkan maksiat dapat memudahkan rizkinya, dan mendapat keberkahan pada rizkinya. Bukan hanya itu saja, dan para malaikat akan mendekatinya dan syaitan-syaitan akan menjauhinya. Baik. Yang ke-15, di akhirat, orang yang meninggalkan maksiat karena Allah, jika ia meninggal dunia, para malaikat akan memberikan kepadanya berita yang gembira. Apa itu berita yang gembira? Yaitu surga Allah. Setelah diberikan berita yang gembira ini oleh para malaikat, ia akan tenang di kuburannya. Hingga hari kiamat. Dan jika hari kiamat tiba, orang-orang dalam keadaan yang panas dan berkeringat, dan orang ini yang meninggalkan maksiat karena Allah akan dijaga dengan naungannya Allah, naungannya Rahman subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu, setelah berhisab, hisab amalan baiknya dan buruknya, berdiri di hadapan Allah azza wa jal, ia akan diberi tangan catatannya, dia akan diberi buku catatannya dengan tangan kanannya. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dan dia akan berkata kepada orang-orang, ambillah, bacalah kitabku, kitab catatan, buku catatanku. Kemudian para malaikat ambil orang hamba ini dan masukkan ke dalam surga, dan dia mendapatkan surga, dia menang surga dan menang keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah ini adalah kemenangan yang agung, tidak ada kemenangan yang lebih besar darinya. Nabi SAW bersabda, atau belum? Sebenarnya ada kemenangan yang lebih besar dari ini, yaitu kiat yang ke-16. Di atas itu semua, ya, di atas berita gembira dari para malaikat dan masuk surga, ya,
hisab dan ambil buku catatannya dengan tangan yang kanan, di atas ini semua ada kemenangan yang lebih agung darinya, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ia dapat melihat wajah Allah Azza wa Jalla, mendapatkan keridhaannya subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah," jika penghuni surga masuk surga, Allah berfirman, apakah kalian menginginkan tambahan? Setelah mereka masuk surga, Allah berfirman kepada mereka, ingin tambahan, wahai penghuni surga. Penghuni surga bertanya kepada Allah, alam tubayyid wujuhana, apakah Allah Azza wa Jal, ya Allah, bukankah engkau telah menyelamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surga? Fayakshifu al-hijab, kemudian Allah membuka hijab, yaitu menutup, ya, hijab artinya yang menutupi wajahnya subhanahu wa ta'ala. Dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Alangkah ini adalah kemenangan yang terbesar pada hari kiamat di Jannatul Firdaus. Oleh karena itu, patut bagi kita menghafalkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Memandang wajah adalah nikmat. Memandang wajahnya Allah adalah nikmat. Jika kita memandang wajah teman kita yang terbaik, kita senang. Bagaimana dengan wajahnya Allah Azza wa Jalla? Patut kita menghafalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar. Ladzah ini adalah nikmat. Ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik, dan seterusnya. Kiat yang ke-17, di antara perkara yang membantu meninggalkan maksiat, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, yang istighfarnya banyak, akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang beristighfar hakikatnya ia bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawabin. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat. Poin yang ke-18 atau kiat yang ke-18 dan yang terakhir adalah di antara perkara yang membantu meninggalkan maksiat, mengingatkan diri bahwa ahli maksiat, orang-orang yang bermaksiat adalah orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dengar hadis ini, hadis yang mengerikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Saya membawakan syahidnya saja, intinya dari hadis, orang yang bangkrut. Tahukahlah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang pada hari kiamat dengan bawa pahala salat, puasa dan zakat. Akan tetapi wa yati qad syatama hadha, ia juga datang membawa dosa yang berupa perbuatan mencela. Wa qadhafa hadha, dosa menuduh. Wa akala mala hadha, dosa memakan harta tanpa hak. Wa safaka dama hadha, membunuh tanpa hak. Wa daraba hadha, dosa memukul orang lain. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Orang yang dizalimi
mereka akan dapat pahalanya orang yang zalim ini. Fa in faniyat hasanatuh, apabila amalan kebaikannya sudah habis, amalan kebaikannya, pahalanya sudah habis diberikan, qabla an yuqda ma alaihi, amalan kebaikannya sudah habis diberikan sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka diambillah dosa-dosa yang orang-orang yang terzalimi itu, yang dizalimi, lalu diberikan kepadanya, kepada orang yang zalim ini, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Bayangkan orang sudah solat wajib, mungkin sunnah juga sudah solat, sudah puasa sunnah, puasa wajib, zakat sunnah, zakat wajib, zakat faridah, akan tetapi ia masuk neraka. Kenapa? Karena maksiat ini, yang sebenarnya sekarang orang-orang menganggap maksiat-maksiat ini, perbuatan ini yang sepele, memukul orang lain, ya, berkata perbuatan mencela orang lain, ya. Ini orang yang bangkrut pada hari kiamat. Jika orang bangkrut pada hari kiamat seperti ini, maka saya ridha, nggak apa-apa bangkrut di dunia, ya. Bangkrut di dunia, bangkrut harta di dunia itu lebih ringan daripada bangkrut pada hari kiamat. Oleh karena itu, patut bagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak masuk golongan orang yang bangkrut pada hari kiamat. Taib, demikian ini saja khutbah pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.